Dan aku harus mengatakan bahwa atribut kayu yang telah dikuasai oleh keluarga kerajaan dari benua Tianxing kita, aku khawatir di seluruh benua Dodi ini hanya ada beberapa nama yang bisa menyainginya. Zhou Yan mengerutkan keningnya. Oh, atribut kayu, tunggu dulu. Bukankah ada sesuatu yang janggal? Di masa lalu, setauku, benua Tianxing terkenal dengan kekuatan bintangnya. Bagaimana bisa kali ini banyak orang yang memiliki atribut kayu? Lin Qingwen mulai menjelaskan kepada Zhou Yan. Tuan muda Zhou Yan, kekuatan bintang-bintang itu terlalu ilusi dan hal tersebut telah lama menghilang. Di bawah pemerintahan generasi keluarga kerajaan yang tidak terhitung jumlahnya, sekarang yang paling makmur adalah atribut kayu. Selain itu, mereka juga telah dipaksa oleh keadaan. Tuan muda Zhou Yan, mungkin kau harus beristirahat saja. Dan nanti setelah kita sampai, aku akan membangunkan dirimu. Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menuju kamar di dalam pesawat luar angkasa ini untuk beristirahat. Dari benua Xuanling menuju benua Tianxing jaraknya ribuan mil, dan lubang cacing yang merupakan lorong luar angkasa yang diciptakan di benua Xuanling tidak bisa mencapai bagian inti dari benua Tianxing, sehingga mereka harus mampir dulu di kota paling pinggir dari benua Tianxing yang bernama kota Tianmu, karena di tempat itu ada lubang cacing yang lainnya untuk bisa langsung menuju bagian tengah atau bagian inti dari benua Tianxing yang merupakan wilayah dari istana kerajaan. Tidak lama kemudian kelompok dari Zhou Yan segera keluar dari lorong luar angkasa dan mereka telah tiba di kota Tianmu ini. Lin Qingwen pun menoleh pada Zhou Yan yang berada di sampingnya dan kemudian dia berkata, Tuan muda Zhou Yan, tempat ini merupakan kota Tianmu dan kita akan menggunakan lorong luar angkasa di dalam tempat ini untuk langsung bisa menuju bagian inti dari benua Tianxing yang merupakan istana kerajaan. Aku juga sudah memiliki surat perintah dari Putri Kingxin. Sementara pemimpin dari kota Tianmu ini juga merupakan pendukung dari sang putri. Jadi mereka tidak akan pernah menyulitkan kita. Zhou Yan hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun menimpali. Baiklah kalau begitu, mari jangan tunda-tunda waktu lagi untuk langsung menuju gerbang teleportasi. Baru saja berjalan, Zhou Yan bisa merasakan ada sesuatu yang aneh di tempat ini dan hal itu membuatnya segera bergumam di dalam hatinya. Aneh sekali, kenapa rasanya ada aura yang cukup familiar di dalam tempat ini? Itu seperti aura dari atribut cahaya. Setelah berjalan beberapa saat di kota Tianmu ini, Lin Qingwen menuju ke arah depan. Di sana ada sebuah gerbang yang sangat besar dan kemudian Lin Qingwen pun mengatakan, Tuan muda Zhou Yan, itu merupakan gerbang luar angkasa yang bisa kita pergunakan untuk mencapai wilayah kerajaan. Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan kata-kata dari seorang Lin Qingwen tersebut. Dan kali ini di depan gerbang teleportasi tersebut sebenarnya sudah ada 5 orang yang berdiri. 4 di antaranya menggunakan jubah berwarna hitam. Zhou Yan ketika melihat 4 orang berjubah hitam itu hanya bisa mengerutkan keningnya. Sementara Lin Qingwen tiba-tiba saja segera berkata, orang itu, bukankah itu adalah Lin Qingyun? Kenapa dia ada di tempat ini? Mendengarkan ucapan dari seorang Lin Qingwen membuat Zhou Yan langsung bertanya, ada apa? Lin Qingwen kemudian menimpali, Tuan muda Zhou Yan, tolong lihatlah 5 orang yang berada di depan gerbang teleportasi tersebut. Orang kurus yang berada di bagian depan, kekuatannya berada di tahap akhir dari bintang 4 dosian. Dan dia bukan orang yang berasal dari faksi sang putri. Sebaliknya, orang tersebut memiliki dendam terhadap sang putri. Kali ini kemunculannya kemungkinan juga untuk mencari bala bantuan. Zhou Yan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, apakah dia dari pendukung 2 kandidat yang lain? Orang-orang yang berada di sebelahnya tampaknya memang cukup kuat. Karena aura dari atribut cahaya yang dirasakan Zhou Yan barusan sebenarnya terpancar dari 4 orang berjubah hitam yang dibawa oleh Lin Qingyun. Bahkan Zhou Yan tidak mengetahui kekuatan mereka berada di tingkat yang mana. Tapi samar-samar di dalam hati dari Zhou Yan merasakan sebuah bahaya yang tidak bisa diremehkan. Salah satu sosok berjubah hitam yang berada di samping dari Lin Qingyun menoleh ke arah belakang dan kemudian dia sedikit tersenyum. Hal itu membuat sosok
sosok berjubah hitam lainnya yang berada di samping dari orang ini hanya bisa bertanya, "Guru, sebenarnya ada apa?" Orang tua berjubah hitam itu pun kemudian menimpali, "Sepertinya kita telah bertemu dengan sesuatu yang cukup menarik." Mendengarkan obrolan dari orang berjubah hitam ini membuat Lin Qingyun segera menoleh ke arah belakang, dan dia cukup kaget ketika menemukan sosok yang cukup familiar jauh di belakang sana. Hal itu pun membuat Lin Qingyun segera berkata, "Itu sebenarnya adalah Lin Qingwen. Mungkinkah dia juga telah mendapatkan bala bantuan?" Orang yang berada di sampingnya, jika tidak salah adalah Xiaoyan, penguasa baru dari wilayah api yang tidak berujung di benua Xuanling. Lin Qingyun melihat pada pria tua berjubah hitam sambil berkata, "Tuanku, itu sebenarnya adalah Lin Qingwen, orang yang mendukung faksi dari sang putri dan orang yang berada di sebelahnya. Jika aku tidak salah ingat, dia adalah Xiaoyan, pemimpin baru dari domain api yang tidak berujung." Orang tua berjubah hitam kemudian menimpali, "Hah? Xiaoyan, orang ini tampaknya memiliki nama dan juga klan yang sama dengan Xiaoyan yang telah disebutkan oleh Putra Cahaya. Namun aku tidak tahu apakah itu adalah Xiaoyan yang sama. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita telah bertemu dengan mereka. Orang tua Huang, bunuh mereka sekaligus. Dan itu akan benar-benar menghemat waktu untuk kita semuanya." Orang tua lainnya yang bernama orang tua Huang hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menimpali, "Tenanglah, serahkan saja mereka pada diriku." Setelah mengatakan hal seperti ini, orang tua Huang langsung mengeluarkan kekuatan bercahaya dari dalam tubuhnya. Xiaoyan ketika menyaksikan hal itu hanya bisa mengatakan, ternyata mereka adalah orang-orang dari tahta suci. Tanpa ragu lagi, kekuatan cahaya yang disebarkan dari dalam tubuh orang tua Huang ini telah langsung menutupi wilayah 100 meter dari kelompok Xiaoyan. Karena ini adalah domain cahaya dari orang tua Huang tersebut. Dibawa masuk ke dalam domain cahaya membuat Lin Qingwen dan juga anak buahnya menjadi sangat ketakutan. Bahkan mereka bisa merasakan doqi di dalam tubuh masing-masing menjadi sangat berat, karena tekanan di dalam tempat ini bukan sesuatu yang mudah untuk diatasi. Xiaoyan ketika menyaksikan kepanikan dari seorang Lin Qingwen, dia pun berkata, "Kalian tenanglah dan tidak perlu takut." Pada akhirnya sebuah kekuatan api dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan dan menyelimuti tubuh dari Lin Qingwen serta anak buahnya. Hal ini membuat mereka bisa merasakan bahwa tekanan di dalam domain cahaya ini langsung menghilang. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada orang tua Huang dan kemudian dia mengatakan, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang dari tahta suci akan muncul di tempat ini, dan kau memang sesuai dengan reputasimu." Orang tua Huang hanya tersenyum sambil menimpali, "Sungguh persepsi yang cukup bagus, tapi sayangnya hari ini akan menjadi hari dari kematianmu." Setelah mengatakan hal seperti itu, dari dalam tubuh orang tua Huang langsung memancarkan aura yang cukup menakutkan. Xiaoyan menyipitkan matanya sambil bergumam, "Atribut cahaya, tahap puncak, bintang 5 dosian." Orang tua Huang telah langsung berkata, "Xiaoyan, matilah kau." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, atribut cahaya yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya kini telah langsung berubah menjadi cakar raksasa yang meluncur dengan cepat menuju ke arah Xiaoyan. Lin Qingwen ketika menyaksikan hal seperti itu benar-benar ketakutan. Sementara Xiaoyan langsung mengambil pedang berat kuno api surgawi. Dia memasukkan kekuatan dari benih surgawi besar dan kemudian menebaskan pedang tersebut. Lalu sebuah gelombang api telah meluncur dan bertabrakan dengan cakar raksasa yang kemudian pum, degar. Keduanya pun hancur dalam sekejap. Gelombang ledakan tersebut ini telah langsung menyapu tubuh dari orang tua Huang dan membuat jubah hitamnya telah langsung hancur lebur. Sosoknya yang asli kali ini telah langsung terlihat, dan dia sebenarnya menggunakan pakaian yang berwarna putih. Melihat sosok asli dari orang tua Huang ini membuat raut wajah Lin Qingwen telah berubah dipenuhi kemarahan, dan kemudian dia berteriak, "Sebenarnya kau adalah orang dari tahta suci, Pangeran Lin Feng." Dia benar-benar
telah berhubungan dengan tahta suci dalam jangka waktu yang cukup lama. Dasar orang itu benar-benar binatang. Yang diketahui oleh seorang Lin Qingwen bahwa sebenarnya orang-orang dari tahta suci, mereka adalah orang yang cukup serakah. Selama ini tidak hanya berkhotbah untuk menyampaikan ajaran dari malaikat cahaya